model kepemimpinan yang mengubahkan karakter orang yang dipimpin. Sebuah lembaga survei melakukan riset sejauh mana pengaruh watak atau karakter setiap pribadi dapat membuat seorang pemimpin efektif. Rupanya hasilnya dari survei itu sangat besar. Hubungan karakter dengan cara seseorang memimpin. Saya kasih contoh. Jujur, jujur. Dari hasil survei yang lain saya ambil. Ya, survei ini pernah dilakukan di beberapa negara termasuk Indonesia. Respondennya lebih dari 1.000 orang. Disurvei. Jenis pemimpin yang mereka sukai, yang mereka dambakan, baik sebagai presiden di sebuah negara, atau juga sebagai pendeta di sebuah gereja. Ya, dari 1.000 responden memberikan jawaban. Kami lebih membutuhkan seorang pemimpin yang jujur. Itu grade-nya paling atas. Lalu bagaimana dengan kecerdasan itu baru grade ketiga. Bangsa kita ini Bapak Ibu, KPK, udah lebih dari 10 tahun didirikan. Tapi nggak pernah selesai-selesai masalah korupsi negeri ini. Udah banyak di penjara. Tapi kita menemukan juga. Orang sudah keluar masuk penjara. Polisi bilang, masalahnya di mana? Masalah karakter. Salah satunya kejujuran. Bapak Ibu, mari kita mulai di dalam diri kita sendiri. Kita harus mengikuti model Yesus. Kita harus menjadi pemimpin yang jujur. Kalau kita mau berharap jemaat yang kita layani, orang yang kita pimpin itu bisa memiliki sifat karakter yang jujur. Kita harus membimbing mereka, menolong mereka, mengarahkan mereka, mengingatkan mereka. Kita harus jujur. Maka saya singgung tadi kepada Bapak Ibu. Di setiap komsel yang saya lakukan, saya banyak cerita kepada mereka bagaimana saya juga mempraktekkan kejujuran itu di tengah-tengah pelayanan. Bahkan di tengah-tengah waktu saya mengajar. Saya kira saya sudah pernah singgung, tapi saya akan coba ulangi lagi. Bapak Ibu, semester lalu, waktu saya menyerahkan nilai ke sebuah kampus, lalu tiba-tiba saya dikasih tahu oleh bagian akademik, Pak Tony, Bapak masih ada honor loh Pak, dari satu mahasiswa yang lain, di samping mahasiswa yang Bapak ajar semester ini. Saya bilang, honor apa? Saya bilang, iya honor, karena Bapak sudah kasih nilai mahasiswa itu. Hah, saya bilang, mahasiswa yang mana itu? Saya bilang. Lalu dibuka portal saya, akun saya Bapak ini. Ada satu mahasiswa, nggak pernah saya ajar. Tapi tiba-tiba, si mahasiswa ini dapat nilai B. Nggak pernah saya ajar, nggak pernah saya kasih tugas. Lalu saya protes sama bagian akademik. Saya nggak mau terima honor dari satu orang mahasiswa ini, saya bilang. Karena bagi saya itu honor haram. Wih, itu nih, kenapa nggak ngambil, Pak? Lumayan, Pak. Kan ini terima uangnya. Nggak bisa. Itu bukan honor halal, honor haram. Loh, kenapa Pak Tony nggak mau ngambil? Mahasiswa ini nggak pernah ikut kelas saya. Nggak pernah saya kasih tugas. Nggak pernah saya kasih ujian. Nggak pernah juga saya koreksi pekerjaannya dia. Artinya, nggak ada yang bisa lakukan terhadap dia. Maka kesimpulan, saya nggak pernah kasih nilai ini. Saya protes ke kampus ini. Dan itu agak sedikit ramai. Sampai bagian akademik bilang, duh, kalau semua dosen-dosen kita di kampus ini seperti Pak Tony, wah, amin dan aman lah ini kampus ini. Saya jelaskan itu kepada orang-orang selain.
Saya punya potensi dapat uang dari situ. Saya tolak. Apa yang mau saya ajarkan? Saya pun belajar jujur. Waktu saya melakukan pelayanan saya dimanapun dalam kondisi apapun. Saudara, hal-hal yang seperti ini perlu kita ungkapkan kepada orang yang kita layani. Supaya mereka melihat, oh, ada contoh konkret dari kejujuran yang bisa kita saksikan kepada mereka. Sehingga mereka bisa melihat, oh saya juga harus bisa belajar jujur ya. Maka itu akan kesaksian hidup kita. Ya, itu akan membuka hartanya. Yang keempat, model kepemimpinan yang menjadi teladan. Baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, bahkan dalam totalitas hidup Yesus. Yesus selalu menjadikan semua apa yang dilakukan, semua yang dikerjakan, semua yang dia pikirkan, semua yang dia katakan menjadi model. Untuk itulah Yesus mengatakan, ikutlah aku. Ini merupakan undangan buat saudara dan saya. Dan sekaligus tantangan buat kita. Mau nggak kita mengikuti keteladanan Yesus dalam semua aspek? Kalau kita ngaku dia adalah Tuhan kita, kalau kita mengaku dia adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya, maka kita harus mengikuti apa yang sudah dimodelkan oleh Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuatu hal yang salah. Kalau ada sebagian oknum hamba Tuhan mengatakan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan lihat hidup saya, tapi lihatlah Tuhan. Itu kebohongan itu. Penyesatan itu. Yang benar adalah kita juga berani berkata kepada orang kita ini, lihat hidup saya. Teladani pola pikir saya atau cara saya melakukan segala sesuatu. Itu kita berani mengatakan itu. Sebagai bagian dari kita ikut mengikut Tuhan, Bapak. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya kalian cukup dengar khotbahku, tapi jangan ikuti hidupku. Itu ngawur itu. Itu penyesat itu, Bapak. Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Tapi yang Yesus katakan, ikutlah aku. Markus pasal 1 ayat 7. Artinya Yesus berani untuk kita teladan dalam semua total hidupnya. Bukan hanya segera ajarannya. Tapi semua dipraktikkan, lakukan, harus kita ikuti. Karena Yesus mempraktikkan isi khotbahnya, isi pengajarannya. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Ini penting loh Bapak. Entah kita sekarang, sama prinsipnya. Kita sedang memimpin anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Kita sedang memimpin istri anak-anak kita. Kita sedang memimpin karyawan kita. Jemaat kita harus kita berkata dan membuktikan. Ikutlah aku. Teladani aku. Karena Yesus telah mengajarkan itu dan membuktikan itu kepada kita. Itu adalah model kepemimpinan yang diajarkan oleh Yesus.